Halo saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan penyiar misteri dalam acara Wajah Allah. Kami senang berjumpa kembali dengan saudara-saudari kali ini dalam edisi Paskah, membahas tema kuasa Yesus yang membangkitkan dan menyelamatkan. Ada beberapa hal yang menarik yang memang akan kita bahas dalam tema kuasa Yesus yang membangkitkan dan menyelamatkan. Simak penyiar misteri. Kita akan membahas tema tentang kuasa Yesus yang membangkitkan dan menyelamatkan, dan kita akan melihat bahwa dalam kisah Alkitab Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 54 yang berkisah tentang Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Kisah ini akan berusaha menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kuasa Yesus yang membangkitkan dan menyelamatkan itu adalah sebuah kuasa yang bergerak di tengah-tengah kehidupan orang percaya, bahkan dalam keadaan-keadaan hidup yang tidak mudah. Mungkin bagi Anda gampang, bagi saya untuk berkhotbah bahwa Yesus bangkit dari kematian, dan kuasanya ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi Anda mungkin juga akan mengatakan bahwa bagaimana kuasa Yesus yang bangkit dari kematian itu mencapai realitas kehidupan saya, kenyataan hidup saya yang tengah menderita. Saya baru saja kehilangan orang yang saya cintai dan saya kasihi. Saya tengah bergumul dengan persoalan yang belum selesai. Kesakitan saya adalah kesakitan yang telah dokter katakan final. Persoalan-persoalan keluarga yang saya hadapi adalah persoalan yang telah saya doakan bertahun-tahun dan tidak pernah selesai. Apa yang menjadi sebuah kekuatan dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dikaitkan dengan hidup saya yang ada dalam penderitaan dan pergumulan? Di mana letak kekuatan kuasa itu dalam hidup saya pada saat ini? Nah, dari kisah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana ini, kita mencatat ada beberapa hal yang mengarahkan kita bahwa sungguh-sungguh dalam keadaan hidup yang tidak mudah, kita tetap bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, bukan sebagai sebuah andai-andai, bukan sebagai sebuah penyangkalan bahwa hidup ini juga penuh dengan penderitaan, tapi sebagai sebuah kekuatan kuasa yang membuat kita untuk melihat pengharapan dalam keadaan yang tidak mudah. Dan itulah makna kuasa Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Yang pertama dalam bacaan kita, ketika Dia datang dan menjumpai Tuhan Yesus dan mengatakan, "Tuhan, datanglah, anakku hampir mati." Perkataan Tuhan Yesus dalam bacaan kita mengatakan bahwa kalian tidak akan percaya kepada saya kalau kalian tidak melihat mujizat dan tanda. Apa maksud Yesus dari perkataan itu? Ketika anak pegawai istana ini sakit dan dia meminta, "Tuhan, sembuhkanlah anakku," Tuhan kembali mengatakan kepada dia, "Kalian tidak akan percaya apabila kalian tidak melihat tanda dan mujizat." Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan begini, bahwa percaya pada Tuhan Yesus adalah sebuah tindakan untuk tetap percaya meskipun kita tidak melihat tanda dan mujizat. Dia seolah mengatakan kepada orang banyak pada saat itu, "Apakah kalian masih percaya kepada perkataanku dan memegangnya sebagai sebuah kebenaran meskipun kalian tidak melihat tanda dan mujizat?" Dia tengah menantang orang percaya pada saat itu. Kita kembalikan dalam kehidupan kita. Saya mengutip perkataan seorang hamba Tuhan atau seorang teolog yang mengatakan begini, "Iman yang memindahkan gunung adalah iman yang hebat." Artinya,
iman yang percaya. Dan dalam iman itu, mujizat-mujizat atau tanda-tanda yang luar biasa dihasilkan atau terjadi, sehingga persoalan-persoalan besar ibarat gunung dipindahkan. Itu adalah iman yang luar biasa menurut pendeta atau pengkhotbah itu. Tapi dia mengatakan lebih luar biasa lagi apabila orang percaya memiliki iman, tetap percaya pada Tuhan Yesus pada saat gunung-gunung pencobaan tidak dipindahkan oleh Tuhan. Anda paham maksud saya? Bukankah tadi saya mengatakan di awal, ketika Anda merayakan Paskah, bisa saja Anda merayakan kebangkitan Tuhan Yesus di tengah-tengah pergumulan hidup yang tidak mudah. Anda tengah mengalami kehilangan. Anda tengah sangat sedih karena persoalan-persoalan hidup yang tidak kunjung selesai. Anda ditinggalkan atau dihianati orang yang Anda kasihi. Anda mengalami persoalan ekonomi sehingga tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan masa depan saya. Anda tengah bergumul dengan anak Anda yang memberontak dan mengecewakan hati Anda. Pada titik ini, ketika gunung-gunung persoalan itu belum Tuhan pindahkan, apakah kita masih percaya kepadanya? Tantangan bagi kita, orang percaya, adalah meskipun gunung-gunung persoalan dan penderitaan itu tidak dipindahkan, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Saudara-saudara, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adalah kekuatan kuasa yang bekerja dalam kehidupan orang percaya, memberikan daya tahan dari dalam diri. Daya tahan, kekuatan dan kuasa untuk tetap percaya. Meskipun kekuatan untuk menghadapi keadaan hidup yang sulit itu adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi dalam diri manusia yang normal. Dalam Mazmur 138, kekuatan kuasa itu dikatakan oleh pemazmur, ketika aku berseru kepada Engkau menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwa. Dengan kata lain, pemazmur bilang gini, kalau gunung-gunung pencobaan dalam hidupnya belum dipindahkan, tapi Tuhan tetap melakukan satu hal, yaitu apa? Yaitu Tuhan tetap menambahkan kekuatan dalam diri kita untuk bertahan dan untuk percaya. Itu merupakan satu hal yang mesti kita maknai ketika kita mengatakan Paskah ini, saya ingin merasakan sesuatu yang luar biasa, tetapi saya masih tetap mengalami keadaan-keadaan yang menekan. Yakinlah bahwa kekuatan kuasa Paskah tidak hanya adalah sebuah kekuatan yang kita lihat dalam realitas mengubah keadaan jiwa kita, tetapi kekuatan yang ada dalam diri kita yang menguatkan dan meneguhkan kita untuk tetap percaya pada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, berbicara tentang kuasa Tuhan Yesus yang bangkit, membangkitkan dan menyelamatkan, maka kita berbicara tentang realitas bahwa Yesus adalah kuasa di atas segala kuasa. Bahwa kekuatan kuasa Yesus adalah memang kekuatan kuasa yang melebihi kekuatan kuasa, bahkan sakit penyakit yang paling parah sekalipun. Karena dalam kisah tadi, anak pegawai istana itu disembuhkan. Dia datang kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan, ikutlah dengan saya supaya engkau bisa menyembuhkan anak saya. Tetapi Tuhan bilang, pergilah, anakmu hidup atau anakmu sembuh. Dan orang itu pergi. Bayangkanlah kita ada dalam posisi orang tua yang anaknya sakit, berjumpa dengan Yesus, mengharapkan Yesus datang bersama-sama dan mendoakan, tetapi Tuhan Yesus mengatakan begini, pergilah, anakmu hidup. Apa yang terjadi? Mungkin kita kemudian bertanya, kenapa Tuhan menjawab saya seperti itu? Tidak bisakah dia meluangkan waktu untuk datang? Nah,
Anak itu sembuh. Dan itu menggambarkan bahwa Tuhan bekerja melampaui pemikiran kita, cara kita, ataupun segala sesuatu yang kita atur menurut apa yang kita pikirkan baik. Saya mengartikan ini begini. Kalau dalam menghadapi persoalan-persoalan kita terbatas kekuatan, kemampuan, daya tahan untuk menyelesaikannya. Nah, di sini inti mujizat atau kekuatan kuasa Tuhan Yesus. Bahwa kekuatan kuasa itulah yang menghantarkan kita untuk sampai mencapai apa yang kita butuhkan dalam hidup. Bukan kita yang mampu, tapi Tuhan yang mampu. Bukan kita yang sanggup, tetapi Tuhan yang sanggup. Kita tidak mampu memikirkan bagaimana caranya, tetapi Tuhan yang menyelesaikan dengan cara. Bagi orang itu, Yesus mesti datang baru anaknya sembuh. Tetapi bagi Yesus tidak cukup. Kau beriman, kau pulang anakmu sembuh. Kita mungkin memikirkan tentang berbagai cara menyelesaikan persoalan kita. Tetapi satu hal yang dikatakan lewat peristiwa tadi adalah datang pada Yesus, katakan persoalan Anda. Yesus membereskan. Kalau masuk dalam Mazmur 138 yang mengatakan Tuhan akan menyelesaikannya bagimu. Kuasa Paskah, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa yang membangkitkan dan menyelamatkan, membawa kita pada titik kedua dalam keadaan hidup yang tidak mudah. Mengatakan kepada kita, yakin bahwa ketika kita membawakannya pada Tuhan, tak perlu kita memikirkan bagaimana Tuhan akan menyelesaikannya. Tak perlu kita memikirkan bagaimana saya bisa menyelesaikannya. Cukup bawakan pada Tuhan, biarkan Dia mengerjakan bagian kita, dan Tuhan melakukan bagian kita. Berdirilah dan lihat Tuhan akan berperang. Tuhan akan menyelesaikannya bagi Anda. Tuhan akan melakukannya bagi Anda. Tuhan membuatnya lebih daripada apa yang Anda doakan dan Anda pikirkan. Karena kita memiliki kekuatan kuasa Tuhan Yesus yang mati, bangkit, mengalahkan kematian. Kuasa di atas segala kuasa. Saudara-saudara yang ketiga, ketika tema Paskah ini mengatakan kuasa Yesus yang membangkitkan dan menyelamatkan, maka hal ketiga yang saya ingin bahas dari pembacaan ini adalah sesuatu yang seringkali orang lupakan. Dalam kisah Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Orang seringkali membaca kisah ini dan berhenti pada saat anak itu disembuhkan. Dan mereka berpikir mujizat Tuhan Yesus hanya terjadi sesudah kesembuhan anak itu. Tidak. Jangan kita berhenti sampai di sini, karena ada catatan yang jauh lebih penting. Di situ dikatakan, ketika dia pulang, orang berjumpa dengan dia dan mengatakan anakmu sembuh. Dia bertanya, jam berapa anaknya sembuh? Lalu mereka mengatakan jam sekian. Lalu dia teringat bahwa pada waktu itulah Tuhan Yesus mengatakan, pergilah anakmu hidup atau anakmu sembuh. Dan dia mendapati anak itu telah sembuh. Lalu dalam catatan Alkitab di sini dikatakan bahwa lalu ia dan seisi rumahnya percaya. Percaya. Yang paling penting adalah ini. Kenapa yang paling penting? Anak ini sembuh. Anak ini akan hidup berapa tahun? Mungkin dia mencapai masa tuanya, atau mungkin tidak. Tetapi ujung-ujungnya dia akan mati, ya kan? Entah dia mati kecelakaan, entah dia mati sakit, entah dia mati karena tua. Tapi dia tetap akan mati. Ada batas. Sesudah mati apa? Intinya di sini, saudara-saudara, bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang membangkitkan dan menyelamatkan, maka iman kita kepada Tuhan Yesus adalah iman yang bekerja mendatangkan kehidupan yang baik pada saat ini dan mendatangkan keselamatan sesudah kehidupan kita di dunia, dalam kehidupan yang kekal. Seisi keluarga, seisi rumah itu, pegawai istana dan keluarganya percaya dan diselamatkan. Ini yang paling penting dalam hidup. Ya kan? Apa gunanya
kehidupan yang terbatas di dalam dunia ini, 50, 60, 70, 80, berapapun usianya, ada batasnya. Sesudah itu apa? Disinilah inti daripada iman Kristen, kehidupan kita. Bahwa kita tidak hanya memiliki kehidupan yang baik di dalam dunia ini, tetapi kita memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, keselamatan. Dan itulah yang kita peroleh ketika kita mengimani Yesus mati dan Yesus bangkit. Itulah yang paling penting. Itulah mujizat yang luar biasa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Titik inilah sebenarnya kita mesti bersyukur. Ketika para murid kembali sesudah Tuhan memberikan kuasa dan mengatakan dengan gembira, Tuhan, setan-setan pun tunduk kepada kami. Tuhan bilang, janganlah bergembira karena setan-setan tunduk kepadamu, tetapi bergembiralah karena namamu tercatat di surga. Amin. Yang paling membahagiakan, yang paling luar biasa, mujizat yang paling hebat adalah Yesus mati bagi Anda. Dan Yesus yang mati bagi Anda adalah Yesus yang bangkit dan memberikan keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Sehingga keadaan hidup yang ada di dalam dunia ini bukanlah sebuah keadaan final. Kita mengimani bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal dalam kemuliaan. Hal yang tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata. Tapi hal itulah yang paling berharga, yang dimiliki oleh keluarga ini ketika mereka memutuskan untuk melihat mujizat itu sebagai tanda bahwa Yesus adalah Allah dan percaya kepadanya lalu diselamatkan. Kita pun memiliki hal itu. Ketika kita percaya kepadanya, kita diselamatkan. Jadi kuasa Paskah, kuasa Yesus yang bangkit dari kematian dan menyelamatkan kita adalah sebuah kuasa yang bekerja dalam hidup kita, bahkan dalam keadaan hidup yang sulit, dalam keadaan-keadaan yang mungkin tidak diubahkan. Tidak mudah untuk kita menerimanya. Tapi dalam keadaan itu ketika kita percaya, kita mengatakan bahwa hidup saya adalah hidup yang telah ditebus, hidup saya adalah hidup yang telah diselamatkan, hidup saya adalah hidup yang ada di dalam kemuliaan dengan Tuhan. Saya mau menyatakannya dengan iman dan saya berharap Roh Kudus yang diberikan Yesus kepada kita adalah kuasa yang meyakinkan kita semua, saya, saudara-saudara yang mendengarkan, bahwa kuasa kebangkitan Yesus adalah kuasa yang membangkitkan dan menyelamatkan. Saudara-saudara, keadaan hidup mungkin masih sama. Keadaan sekeliling kita tidak berubah. Apa yang berubah ketika kita merayakan Paskah dengan mengimani Yesus yang bangkit ada dalam diri kita? Ada bedanya. Ada bedanya. Bedanya adalah bahwa kita memiliki kekuatan, daya dalam diri kita untuk melewati kesulitan, tantangan, persoalan hidup dengan tetap percaya bahwa Tuhan kita yang bangkit memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa untuk menjalani hidup ini dengan apapun yang mesti kita lewati dalam kehidupan ini. Selamat merayakan Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan memberkati Anda dengan kekuatan kuasa. Sampai jumpa kembali bersama dengan Nia Misteri dalam acara Wajah Allah. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom.